Hari ini bergabung lagi di acara ngabuburit bareng LPM, dan alhamdulillah kita kedatangan tamu agung di ngabuburit bareng LPM. Siapa beliau? Inilah Pak Ardian. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita masuk ke segmen pertama, yaitu segmen kutil dalam tema kepemimpinan menurut agama Islam. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir semuanya yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam itu memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Nabi pernah bersabda, "Idza thalathatun fi safarin fatu'ammiru ahaduhum." Apabila ada 3 orang yang melakukan safar, perjalanan, maka satu dari mereka harus menjadi pemimpin. Nah, jadi memilih pemimpin itu hukumnya wajib di dalam agama kita, agama Islam. Nah, lalu bagaimana pemimpin itu sendiri dalam pandangan Islam? Pemimpin itu memiliki peran yang penting, bahkan kalau dia sukses di dunia, dalam artian mampu mensejahterakan rakyatnya, mampu berbuat adil, maka pemimpin tersebut akan ada dalam naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi pemimpin itu merupakan perkara yang penting. Di satu sisi punya nilai ibadah karena membawa kemaslahatan buat orang banyak, tapi di satu sisi juga bisa berdampak bahaya bagi pemimpin itu ketika tidak mampu menggunakan kepemimpinannya di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka kita perlu pemimpin-pemimpin yang berbaur dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya. Kita butuh pemimpin yang peduli terhadap kebutuhan masyarakatnya. Artinya dikala saudara kita kesulitan, seorang pemimpin mampu memberikan kemudahan terhadap kesulitan masyarakatnya. Di saat masyarakatnya dalam kesedihan, pemimpin yang baik juga mampu hadir di tengah kesulitan atau kesedihan masyarakat yang mereka hadapi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini ada Patri, mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang baik bagi kita semua, pemimpin Kota Bekasi di masa mendatang. Karena saya sudah follow IG-nya Patri, ya, jadi suka menyaksikanlah kegiatan-kegiatan beliau. Sedikitnya cukup sebagai pengantar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi disampaikan pemimpin itu harus ada pertanggungjawabannya. Nah, ketika pertanggungjawabannya di dunia seperti apa dan di akhirat seperti apa? Izin Ustaz. Di dunia mesti ada pertanggungjawaban seorang pemimpin. Biasanya di akhir masa jabatannya mereka akan melaporkan hasil kerjanya. Ketika hasil kerjanya baik, maka apresiasi dari masyarakat juga yang lainnya tentu akan baik. Tapi sebaliknya ketika kinerjanya tidak baik, mungkin apresiasinya tidak baik. Bahkan kalau melanggar hukum mungkin
nanti ada punishment, hukuman atau sanksi yang akan diberikan. Kalau di akhirat ada satu hadis yang populer, kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah dikala tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi saya kira kalau menjadi pemimpin baik di dunia, mensejahterakan rakyatnya, menggunakan kewenangannya dengan baik, maka di akhirat akan punya ibadah, bahkan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, sebagai mantan pemimpin B1 nih dan mau maju lagi di B1 lagi nih Patrik, kenapa Bapak ingin melanjutkan atau ikut di kontestasi pilkada besok? Menggawat. Biar masyarakat Ciketing juga tahu nih. Iya, jadi saya kira bahwa seperti apa yang disampaikan di surat Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa dinyatakan bahwa pemimpin itu sebetulnya adalah akulah yang akan menciptakan pemimpin dan akulah yang kemudian akan mencabut ya kepemimpinannya itu tadi ya. Dan setiap orang pemimpin itu adalah dimintai tadi pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu saya kira kita selalu sudah melalui tahapan ya, bahwa di antara kita dimulai dari keluarga sebagai kepala rumah tangga pun kita dimintai pertanggungjawabannya ya, yang bisa membuat keluarga itu Islam, Kristen, kemudian kafir dan sebagainya adalah kepala keluarganya ya. Dan kemudian dalam tingkatan yang lebih besar lagi bahwa ada satu amanah yang diberikan dan saya kira itu adalah bagian daripada eksistensi ya, bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, jadi rasanya saya merasa bahagia ya kalau kemudian bisa membahagiakan orang lain. Ya, jadi sikap hidup itulah yang kemudian yang selalu menjadi naluriah saya, karena pada intinya latar belakang saya sebetulnya adalah seorang birokrat. Ya, birokrat itu memiliki jiwa melayani, punya jiwa mengabdi, memberikan yang terbaik kepada warga masyarakat, ya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kenapa pada waktu awal menjadi seorang kepala daerah, ya saya merasakan betul pada saat saya sebagai seorang kepala dinas PUPR, itu hanya bisa berimprovisasi, bisa melakukan pengabdian kalau saya bisa menyelesaikan persoalan terkait dengan infrastruktur. Ya apakah itu jalan, apakah itu banjir, apakah itu kemudian terkait dengan tata kelola kota yang ada. Tapi begitu menjadi kepala daerah, kewenangan menjadi lebih luas, rasanya bahagia kalau bisa memberikan misalnya tepat waktu kepada saudara-saudara saya yang ada di Bantar Gebang ini agar uang apa tuh? Uang bau. Jangan uang bau lah ya. Uang kompensasinya bisa tepat waktu, betul nggak? Iya, jadi kalau kita bisa ngasihnya tepat waktu, rasanya bahagia, betul nggak? Bahagia kalau kemudian kita punya LPM yang kemudian juga perhatian kepada warga masyarakat, yang betul nggak? Jadi kalau misalnya ada LPM, ada BKM, ada Karang Taruna yang kemudian hari ini tidak memiliki visi yang sama dengan kepala daerah, pasti ya saya akan kemudian memberikan itu tadi, entah teguran, entah punishment, tetapi kepada LPM, BKM yang kemudian unsur masyarakat yang kemudian telah memberikan kontribusinya yang terbaik dan kemudian bisa diterima, tentu saya akan memberikan itu tadi semacam reward ya, bahwa ternyata apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sudah dilaksanakan secara benar dan baik. Dan saya kira salah satu LPM yang terbaik adalah di Kota Bekasi ini adalah LPM ini nih, Ciketing Mudik ya. Luar biasa ya. Ini bukan lagi skala lokal nih, ini udah mendunia. Ya. Kalau kita udah masuk YouTube kayak gini-gini nih, dunia nih yang dengar. Ya, jadi ini bisa menjadi salah satu contoh supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk terus berbuat kebaikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan warga masyarakatnya. Ya, termasuk dengan kolaborasi saya kira luar biasa karena hari ini Pak Camatnya hadir, Babinsa, Babin Kaptipmas, ini menunjukkan kolaborasi
menunjukkan bahwa satu proses pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. LPM berjalan dengan visinya sendiri, BKM lari ke sana, Babinsa kemudian tidak melakukan dukungan, Karang Tarunanya juga kemudian tidak memiliki kearifan, apalagi kalau kemudian Pak Camatnya tidak mengayomi warganya, ya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Termasuk itu tadi, kalau kemudian wali kotanya tidak peduli, tidak memiliki rasa empati, merasakan apa yang sebetulnya hari ini dibutuhkan oleh warga masyarakatnya. Betul nggak? Warga masyarakatnya hari ini pengen THR, warga masyarakat hari ini pengen belanja. Betul nggak? Warga masyarakat hari ini pengen menikmati Lebaran lebih baik daripada Lebaran ya kemarin. Gitu aja sih, sederhana bro. Jadi tadi ada yang menarik Pak Tri. Ketika bisa melayani masyarakat, ada kebahagiaan tersendiri ya, ada kepuasan batin yang luar biasa. Makanya kalau misalnya lihat di Instagram saya 1 kali 24 jam ya, rasanya IG saya akan terus ya tayang. Ya. Termasuk hari ini bagaimana ada kekerasan anak yang kemudian sudah sejak bulan Januari ya, tetapi tidak kemudian ditindaklanjuti oleh pihak misalnya kepolisian. Ya saya akan sampaikan Pak Kapolres, Pak coba dilihat, dan ternyata alhamdulillah ya kemudian direspon positif. Ya hari ini kemudian sudah dimulai dilakukan penyelidikan. Ya. Hari ini bagaimana warga masyarakat tidak memiliki kesempatan yang mendapatkan ruang IGD karena memang hari ini kan penuh ya rumah sakit yang ada. Ya saya minta ya diberikan kesempatan ke rumah sakit RSUD, ya alhamdulillah ya bisa diberikan kesempatan dapat tempat. Jadi rasanya hal-hal sederhana itu yang membuat saya bahagia ya kalau kemudian saya bisa memberikan satu solusi terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Dan saya saksinya Ustaz. Jadi Pak Tri itu kalau dibilang 1 kali 24 jam dibanding melalui nomor WA-nya, lebih baik DM lewat IG, nyambung terus. Setiap apa yang kita sampaikan itu pasti dibalas, minimal good. Ya Pak? Ada emotnya. Tapi begini Ketua, kadang-kadang sebagai seorang pemimpin kita ada dalam serba salah. Berbuat baik, kadang-kadang ada saja orang yang tidak menerima kebaikan kita. Itu sikap Patri kira-kira gimana tuh? Kalau saya kan kita meluruskan niatnya, ya meluruskan niat kita bahwa kita menjauhkan diri, selalu kita berdoa ya bahwa kita jauhkan dari sifat yang benci orang, kemudian kikir, kemudian sering membuat hoax ya. Karena kalau kita baca Pak Ustadz ya ada di surat At-Takabun ya ayat surat ke-64 ya ayat yang 4 dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tahu apa yang kemudian terjadi di dunia dan di akhirat, termasuk yang ada di dalam hati-hati kita. Makanya selalu kita hatinya bersih. Makanya Allah menjanjikan kepada orang yang melakukan niat saja. Ini baru niat nih. Hari ini saya niat pengen ngasih duit kepada ketua LPM gitu ya. Itu aja sih, amin ya. Itu aja udah dikasih pahala 1 tuh. Ya, apalagi kalau kemudian kita wujudkan. Ya hari ini alhamdulillah misalnya banyak keluarga yang kemudian bisa membantu anak-anak yatim, anak-anak yang berkekurangan, orang-orang yang duafa. Rasanya bahagia, dan itu dilipat gandakan ya apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ya, tinggal 10 hari terakhir nih kalau nggak salah udah masuk hari ke-22 ya, jadi malam ini kayaknya malam ganjil juga ya, mudah-mudahan ya akan muncul malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Alhamdulillah, itu sih tadi. Jadi prinsipnya kalau kita sudah berbuat baik, cukup Allah yang menjadi penilai kita, Patri ya, luar biasa. Ya, lanjut ke session ketiga, session terakhir yaitu session tanya jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilakan, khusus jangan ke Ustadz sekarang mah, karena ini ada tamu agung, pertanyaannya khusus ke Patri. Ya. Jangan tanyakan kapan uang kompensasi. Langsung dibatasin. Karena bukan wali kota. Ayo mangga. Jangan nanyain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Tri,
sesudah tidak menjadi wali kota Bekasi lagi, saya lihat di IG-nya kegiatan Pak Tri ini nggak kalah dari wali kota gitu, lebih banyak gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi B1 Kota Bekasi lagi. Amin. Yang ingin saya tanyakan Pak Tri, dinamika politik sekarang ini kan kencang banget nih kayaknya nih, karena sudah memulai pemanasan nih. Apa kiat-kiat Pak Tri biar itu terlaksana gitu? Jadi kita yang di bawah ini satu komando, satu suara bisa jadi gitu, jangan omong-omong doang gitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Patri. Ya, jadi kan tadi sudah saya sampaikan ya bahwa sesungguhnya bahwa ini adalah bagian dari menjemput takdir. Ya. Yang pertama adalah tentunya lebih kita utamakan adalah berdoa. Ya, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan satu amanah ya yang kemudian nanti memungkinkan ya untuk diberikan kepercayaan ya, dalam rangka untuk memimpin Kota Bekasi. Yang kedua adalah ikhtiarnya. Nah, ikhtiarnya adalah seperti ini. Ya, saya merasa bahagia kalau berada di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya bahagia kalau hari ini kita bisa kumpul bareng, silaturahmi bareng, makan bareng, dan yang utama adalah hari ini kita bisa berbagi bersama-sama. Ya. Walaupun dikemas tadi adalah merupakan bagian dari programnya Pak Camat, tapi saya melihat bagaimana giroh, bagaimana semangat yang muncul dari kita semua. Ya, bahwa ini adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk menangani anak-anak yang hari ini dalam kondisi memerlukan bantuan. Dan yang paling penting adalah memberikan ya semangat bahwa mereka adalah tidak sendiri. Yang kedua adalah saya berharap betul kepada warga masyarakat bahwa kita melihat ya bahwa mencari yang kemudian hari ini sudah bekerja, ya yang sudah mampu kemudian bisa melihat kontribusi positif. Ya walaupun rasanya kepemimpinan saya hanya 1 bulan sebagai wali kota, ya tetapi artinya bahwa bagaimana hari ini saya begitu dekat dengan umat ya. Hari ini yang namanya DKM Marbot ya, itu hari ini semuanya sudah diberikan insentif oleh pemerintah. Yang lalu cuma 3 bulan, sekarang 12 bulan. Ya, apalagi kalau kita lihat kisahnya. Ya, bagaimana seorang Bilal ya itu masuk surga adalah hanya karena suaranya. Bilal kalau dibandingkan dengan Abu Bakar bin Siddiq, ya Utsman bin Affan, ya kemudian Ali bin Abi Thalib, itu tidak ada apa-apanya. Ya karena apa? Mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki uang yang banyak, yang mereka memiliki keberanian yang luar biasa pada saat perang dengan orang-orang kafir. Tapi Bilal dengan suaranya yang kemudian diberikan Allah Subhanahu suara yang bagus, masuk surga karena suaranya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama ya memakai jalan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya kita cari cara yang terbaik untuk kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi salah satunya adalah bagaimana saya mencoba mengambil itu tadi, menjadi pemimpin yang adil dan amanah untuk warga masyarakatnya. Itulah upaya jalan saya kemudian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Alhamdulillah. Istighfar juga boleh nih. Nambah lagi kekaguman saya kepada beliau, ternyata bukan hanya sebagai birokrat. Ciri-ciri yang tadi disampaikan oleh Ustadz Saifuddin pun ada di beliau, salah satunya tadi disampaikan bagaimana dekat dengan masyarakat dan lain sebagainya. Sampai tentang agama pun dalam gitu. Jarang orang cerita tentang Bilal, Patri. Ini luar biasa. Jadi sudut pandang yang kecil itu kadang kita bisa melihat hal yang lebih besar dibanding kita melihat dari sudut pandang besar. Pada akhirnya yang kecil tertinggal. Oleh karenanya
bertambah kekaguman saya kepada beliau, dan mudah-mudahan ini jadi kesatuan tadi yang disampaikan Pak Rujali, kita Ciketing Udik jadi satu kesatuan bagaimana ke depan punya pemimpin yang sama, yang memperjuangkan kebutuhan masyarakat kita Kelurahan Ciketing Udik. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bantar Gebang beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Lurah beserta Lurah Ciketing Udik yang beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM beserta jajarannya, Ketua BKM, para RW, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dari Kecamatan Bantar Gebang, orang nomor 1 di Bantar Gebang itu Bapak Camat Kecamatan Bantar Gebang, dari mulai jam 5 sampai insya Allah nanti yang memimpin sholat taraweh nanti Bapak Camat kita. Sebelumnya kami sedikit ada beberapa pertanyaan ke Pak Camat. Kami sedikit ada himbauan bagi masyarakat Kelurahan Ciketing Udik yang mempunyai pajak bumi dan bangunan atau PBB, kiranya yang sudah mendapatkan, karena sudah turun nih PBB kita, baik di KRW-an ataupun di RT, untuk segera dibayarkan. Minimal kita di triwulan pertama ini ada masuk PBB di tahun 2024 barangkali itu. Terus selain daripada itu, mohon izin Pak Camat, kami atas nama lingkungan meminta dorongan pada Pak Camat sebagai Kecamatan Bantar Gebang untuk kegiatan pembangunan yang ada di wilayah kami, ya. Seperti sodetan yang hari ini belum tuntas, sama jalan Gang PP yang kurang lebih 390 meter lagi. Selain itu ada jalan-jalan yang kecil. Barangkali itu pertanyaan kami atas nama RW 02. Studi kiranya Pak Camat menginformasikan kepada khalayak ramai di wilayah RW 02 ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini nasta'in wa na'udzubillahi salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati, tentunya saya ajak Ketua Rumah, Ketua DKM Masjid Baitul Rahman beserta jajaran, yang saya hormati Pak Lurah Ciketing Udik, kemudian yang beserta jajaran, saya hormati Ketua LPM Ciketing Udik beserta seluruh rekan-rekannya, dan saya hormati Ketua Forum RW Ciketing Udik sekaligus MC
Ya, gitulah. Serta seluruh ketua RT yang hadir lengkap ya. Alhamdulillah. Kemudian dihormati Bapak Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua BKN, itu. Gitu, nyumput baik ya. Kemudian juga dari Babinsa, Bapak Sport, dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang saya cintai. Pertama dan yang paling pertama, mari kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bisa hadir menghadiri acara tarawih keliling Caman Bantar Gebang yang keempat terakhir di seperti ini. Tentunya mudah-mudahan kita berikan kesehatan, panjang umur. Amin. Salam oleh masyarakat kita bisa Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan berikutnya yang mudah-mudahan selalu setia dan istiqomah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi pertanyaan Pak Ketua RW, langsung saya jawab pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Jadi ada dua pertanyaan komunikasi. Yang pertama terkait dengan PBB. Memang saat ini Kelurahan Ciketing Guring ini ranking ke 54 dari 56. Kedua dari bawah. Kedua dari bawah. Saya minta Pak Lurah, jajaran, RW, RT, ada tugas yang harus ditugaskan, harus diselesaikan, dan ternyata kegiatan aktivitas kelurahan lain ternyata meningkat. Sehingga kitanya yang lemah berarti ya tertinggal, khususnya di 1, 2, 3 juga. Kelima. Kalau seandainya 1, 2, 3, 4, 5, kita yang kelima kalau nggak salah Kalau 4, 5 itu ranking keempat kita, atau kelima kalau tidak. Nah dari penilaian yang sekarang diraih oleh Kelurahan Ciketing Guring, saya mohon, saya himbau kepada Pak RW yang tentunya yang membantu, kemudian Pak RT yang memberikan bantuan. Ya. Kemarin kan sudah menangkap kita cara itu ya. Dan kita sama memberikan tugas membantu, menghimbau kepada masyarakat Ciketing Guring khususnya, ayo kita sama-sama memberikan kewajibannya untuk membayar pajak PBB. Untuk apa? Untuk pembangunan di Kota Bekasi dan khususnya adalah untuk di Kelurahan Ciketing Guring. Kita tahu tadi pertanyaan kedua saya nyambung bahwa apa yang kita sumbangkan terhadap pemerintah pajak kita tentunya kontribusinya adalah untuk pembangunan yang ada di wilayah. Salah satunya kemarin di Jalan PP ini ya sudah dibangun semetan. Kemudian kemarin jalan masih rusak, Pak RW protes. Ini nggak benar, banyak yang kecelakaan, banyak yang tidak rapi, digali lagi, ada dana pemeliharaan. Selanjutnya bagaimana ke depannya untuk 2024 ini? Insya Allah Pak RW. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Insya Allah untuk sodetan yang berikutnya, tahapan berikutnya harus dilanjutkan. Dan saya sudah koordinasi, insya Allah untuk 2024 ini anggaran untuk sodetan yang insya Allah kita akan lanjutkan. Harus dilanjutkan karena kalau enggak ya buntu nanti banjir lagi gitu kan. Siap. Tidak menyelesaikan masalah. Ya. Jadi pekerjaan satu demi satu harus dikerjakan, termasuk jalan-jalan kecil yang tadi Pak RW sampaikan. Itu menjadi PR saya, komitmen saya sebagai Camat Bantar, saya harus tetap memperhatikan bagian pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Bantar, khususnya juga Kelurahan Ciketing. Terima kasih Pak Camat atas pencerahan bagi warga kami. Dan terima kasih, selamat Pak Camat untuk memimpin sholat taraweh pada sore hari ini. Ya, saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.